Saya coba berdiri di sini. Ya, saya coba menggambarkan ini gambaran umum rencana pembangunan jangka menengah Tobago tahun 2021 di 2023. Kita langsung saja di indeks kinerja utama atau IKU pemerintah Kota Tobago. Ya, lanjut. Mana pengantarnya? Kita langsung di sini. Iya, dari awal. Berapa menit waktu saya? Oh, 1 jam boleh. Ya, silakan lanjut. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali ini ditujukan untuk di teman-teman yang di BPS karena teman-teman di OPD ini sudah kuasai semua ini. Indeks kinerja utama Tobago di RPJMD 2021 itu kita mempunyai 3 misi. Misi pertama itu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat berbasis modal sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Di sini ada beberapa tujuan, yaitu tujuan pertama adalah mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kemudian yang kedua, ya ini dari tujuan satu ini kita memiliki 2 sasaran, yaitu sasaran pertama meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian yang kedua menjamin perlindungan sosial. Indikator yang kita angkat dari tujuan ini adalah angka kemiskinan, sehingga tujuan kita adalah menurunkan terus angka kemiskinan yang ada di Tobago. Kemudian indikator yang kedua di sasaran pertama adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Itu tugas berat kita. Kemudian di indikator di sasaran kedua adalah persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadis Sosial. Lanjut. Saya cuma menjelaskan makronya umumnya ini. Di misi kedua, yaitu meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan dengan inovasi dan kreativitas yang berbasis potensi ekonomi daerah dan berwawasan lingkungan. Di misi kedua ini tujuannya yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Indikatornya adalah tentu ukuran pertumbuhan ekonomi. Kemudian sasarannya dari tujuan ini adalah meningkatkan PDRB. Kemudian sasaran keempat adalah meningkatkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, sehat dan berwawasan lingkungan. Di indikator di meningkatkan PDRB adalah pertumbuhan PDRB pastinya. Kemudian di infrastruktur tentu indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, kalau ada yang mau bertanya ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian indeks akses air minum dan sanitasi layak. Ini ada dari PRKP. Nanti insya Allah masalah air minum ini Bu Wali Kota akan bawakan nanti persentasenya di New Zealand dalam waktu yang akan dekat ini. Kemudian yang ketiga adalah persentase panjang jalan, kondisi light, kondisi baik. Sebenarnya kondisi mantap nanti di situ. Lanjut. Kemudian di misi kedua masih ada sasaran, yaitu sasaran kelima yang bertambahnya nilai investasi daerah. Nah, ada Kadis PTSB kalau ada pertanyaan nanti pertumbuhan nilai investasi kita. Kemudian sasaran keenam adalah meningkatkan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan. Ini ada di Sperindak nanti di sini. Lanjut. Kemudian misi terakhir adalah misi ketiga, meningkatkan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat dengan pendekatan data real, didukung teknologi informasi dan tata kelola. Barangkali embrio kegiatan nanti pendataan BPS nanti dari sini, itu data real yang kita harapkan nanti untuk tata kelola pemerintah yang lebih baik. Sini ada tujuannya, yang tujuan pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan, indikatornya indeks RB. Kemudian sasaran yang ke-7 dari tujuan ketiga ini adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Indikator adalah nilai kepatuhan pelayanan publik. Ini yang biasa Ombudsman ada periksa. Kemudian indikator yang kedua nilai sakit. Indikator ketiga tentu opini dari BPK. Kemudian sasaran ke-8 yang terciptanya inovasi layanan publik. Indeks inovasi pemerintah daerah. Lanjut. Kemudian di misi ketiga ini ada sasaran ke-9 yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. Indeksnya adalah, indikatornya adalah IPG, indeks pembangunan gender kita. Kemudian kategori penghargaan kota layak anak. Alhamdulillah semua ini sudah tercapai.
tinggal kita mau kejar itu India. Kemudian sasaran berikutnya adalah meningkatnya keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia. Ini ada kaitan dengan DKPP. Kebetulan beliau mau bikin proper ini. Propernya nanti mengenai indeks ini. Jadi mentornya nggak main-main, kepala BKN pusat mentornya, jadi sedikit stres kata dia. Kalian nggak usah stres, udah 1 minggu di Bali dia bule terus. Kemudian meningkatnya kualitas akses pendidikan dan kualitas pendidikan dari dinas pendidikan, dan terakhir adalah akses kesehatan. Lanjut. Nah, barangkali fokus kita nanti di sini, teman-teman dari BPS. Saya mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman. Kepala BPS sudah sering diskusi debat publik dengan kami. Kami akan coba embrio keberhasilan dan kesejahteraan kita di Kota Tobago ada di sini, Pak. Ada di tengah-tengah ini, namanya vicious circle. Ini adalah lingkaran setan yang kita hadapi sekarang, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Dua ini yang belum tercapai di Kota Tobago. Yang lain sudah tercapai semua, tinggal dipertahankan sampai akhir tahun. Tapi dua ini yang selalu jadi ganjalan kita. Ada anomali, nanti kita gambarkan di sini. Kemiskinan kita 5,74, kemarin 5,3. Ini naik jadi 5,74. Kemudian pengangguran 7,32. Itu masih agak tinggi. Walaupun sebenarnya ada penurunan statistiknya dari 7,4 kemarin. Sekarang 7,3. Baik, lanjut. Yang jelas ini lingkaran setannya. Nah, apa yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Yang pertama, pemerintah sudah melakukan segala upaya pembekalan pelatihan SDM masyarakat terkait kewirausahaan, Disperindak, kemudian pokoknya semua Bapeda sudah lakukan semua. Pariwisata sudah dilakukan, pembinaan, pembukaan lapangan kerja sudah. Kota Tobago buka kantong-kantong ekonomi dari 1 pasar jadi 3 pasar. Nah, pimpinannya di sini, Pak Asdo dengan Pak Asad yang jadi kacau kemarin. Jadi ini yang sudah dilakukan, pembukaan lapangan kerja sudah terbuka semua, kantong-kantong ekonomi, luas jalan sudah diperluas, kantong ekonomi sudah terbuka. Infrastruktur sudah dibangun, warisan dari Bolmong sudah ada, dibangun lagi yang bagus, diperbaiki sudah. Bantuan modal usaha kurang apa lagi? Kurang refocusing tiap tahun. Bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat kita. Pendidikan formal, beasiswa anak asuh sudah diberikan semua. Artinya segala upaya, pikiran, tenaga dan semuanya sudah dilakukan oleh pemerintah Tobago. Nah, apa hasilnya? Kita buka di slide berikutnya. Hasilnya adalah semua tercapai. Semua tercapai target-target kita. Ini target rencana yang disampaikan. Lanjut saja. Nah, ini tercapaian kita, capaian pembangunan berdasarkan indikator makro di ekonomi. Teman-teman dari BPS, bahwa pertumbuhan ekonomi kita dari range 4 sampai 6, kita mencapai 4,20. Artinya kita naik, tercapai. Kemudian indeks pembangunan manusia dari 72, alhamdulillah sekarang jadi 73. Tingkat kemiskinan, sebenarnya tingkat kemiskinan kita turun dari sisi target. Target kita 5,9, ini di perubahan. Tapi kalau di sebelum perubahan memang di bawah. Kita ke target 5,91 sampai 8,9 itu range target kita. Kita mencapai 5,7. Artinya sebenarnya kita tercapai kemiskinan. Apalagi tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini yang belum tercapai. Tingkat pengangguran terbuka 5,5, kita 7,2. Sehingga nanti di RPJMD perubahan kita rubah targetnya jadi 7, karena sudah terlalu tinggi, Pak. Lanjut. Nah, ini yang menjadi isu strategis pemerintah Kota Tobago sekarang, dua ini, kemiskinan dan pengangguran. Kenapa itu? Karena itu yang jadi lingkaran setan tadi yang belum tercapai kita. Hanya jadi masalah terus kemiskinan ini, sampai di pusat, sampai di BLT, BST, menyebabkan kita refokusin terus. Jadi kemiskinan kita di 2021 itu 5,42. Nah, di 2022 dia naik menjadi 5,7. Jadi naik sekitar 100-an orang, Pak Kadis. Kalau tidak salah 133, kurang lebih lah. Di situ naik.
pengangguran kita turun sedikit, 0, berapa itu? 7,4 jadi 7,2. Tetapi ini tetap dianggap tinggi. Wali kota bilang tetap tinggi itu. Kalau pengangguran dan kemiskinan ada istilah tinggi rendah. Kalau masih ada berarti masih menjadi masalah itu. Sehingga ini PR oleh wali kota, ibu wali kota, bagaimana cara mengentaskan ini. Nah, lanjut silakan. Di PPD kita ini berpengaruh. Kami dengan kemarin Bu As kemarin waktu diskusi PPD waktu mengikuti penilaian. Ini nomor 1 itu adalah tingkat pengangguran. Itu di bawah nilai rata-rata. Jadi yang warna oranye itu adalah tingkat rata-rata. Kalau sudah masuk di yang kuning rata-rata, kalau masuk oranye berarti sudah bawah minimum itu. Itu sudah mau sekarat itu. Jadi teman-teman nanti dilihat ini izin. Nah, ini yang oranye ini tingkat minimum. Artinya kalau kita masuk di sini berarti daerah tuh bahaya. Kalau misalnya PAD masuk di sini berarti kolaps kita. Nah, ini kemiskinan kita nomor 1, nomor 2. Ini pengangguran hampir. Nah, yang keempat nomor 3 ya. Nomor 3 kita kemiskinan. Ini yang di bawah minimum. Jadi di bawah. Kalau ini rata-rata. Jadi kalau kita ini berarti masih rata-rata, artinya masih dianggap ini. Jadi 3 ini pengangguran, kemiskinan, dan 1 Gini rasio. Nah, kita lanjut. Ini mempengaruhi PPD kita sehingga kita belum bisa juara PPD tingkat nasional karena masih kuat di sini. Tapi alhamdulillah saya diundang tanggal 29 Bu As Jakarta tanggal 29 terima sertifikat penghargaan, lumayan lah, penting. Berarti ada sertifikat tingkat nasional lah. Mudah-mudahan diizinkan tinggi. Lanjut. Nah, ini pencapaian kemiskinan kita. Kalau data statistik dari 5,42 naik, indeksnya adalah indeks kedalaman kemiskinan 1,32, 0,48, dan indeks keparahan kemiskinan 0,39. Jadi kalau mau lihat rata-rata, yang paling naik itu 0,48 dibanding 0,23 yang indeks keparahan. Artinya apa? Kalau indeks kedalaman adalah orang yang miskin itu bertambah miskin. Dari tadi kemiskinannya cuma 200, dia jadi 300 kemiskinannya. Kalau indeks keparahan berarti persebarannya rata-rata bertambah orang miskin. Artinya ketambahan orang miskin kita sebenarnya tidak terlalu besar. Yang membuat data kita tinggi itu karena indeks kedalamannya. Kan begitu kan BPS. Indeks. Jadi ada orang yang tadinya miskin, begitu Covid tambah miskin dia. Nah, ini nanti akan dilihat apakah betul datanya atau tidak, anomalinya di mana. Jadi indeks keparahan. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kita lihat dari Gini rasionya. Gini rasionya ini hampir sama dengan indeks keparahan. Artinya persebaran tidak terlalu berubah, tapi indeks kedalaman yang berubah. Artinya ada orang yang miskin dianggap miskin terus. Nah, kita tidak tahu di mana. Mungkin teman-teman BPS nanti yang lebih tahu. Kita lanjut. Ini kemiskinan. Terus lanjut Pak. Kalau ini pengangguran, saya pikir di tahun 2020 jumlah pengangguran kita 7,44. Artinya 4.915 orang. Itu kalau by name by address. Kemudian di tahun 2021 sedikit turun menjadi 4,7. Sekitar 100-an lebih juga turun itu. Baik, lanjut. Ini kemudian anomali progresnya di mana? Kalau kita analisa datanya, kita sudah laksanakan pembangunan, hasil pembangunan kita IPM kita naik, luar biasa naiknya. Pertumbuhan ekonomi kita juga naik, selalu naik. Kemudian kapasitas keahlian daya saing kita juga naik. PDRB kita juga naik. Harusnya ini kan anomalinya di sini kamu. Harusnya ketika ini naik semua, harusnya ini juga naik. Kan bagus kan? Tapi disinilah keanehannya, Pak Kadis Sosial. Aneh. Di daerah mana pun agak susah di yang ini. Tapi mungkin orang ada kesalahan data. Apalagi Gini rasio. Ketimpangan kita justru naik. Di saat
pembangunan kita ada. Kalau ketimpangan ini wajar, bisa saja di kota utara pembangunannya naik, di timur tapi di selatan tidak naik. Tapi saya pikir Kota Bagus sudah merata loh, tidak ada dibangun semua kok ini. Jadi ini yang jadi masalah. Nanti kalau Pak Kadis Statistik nanti di Kominfo yang pekerjaan nanti meramu juga ini nanti. Ini anomali yang kita miliki sekarang. Lanjut. Baik, ini mungkin tawaran sinergi pendataan kita untuk teman-teman di BPS nanti dengan Pemkot. Jadi ada dua. Yang pertama perencanaan tepat program, bagaimana mencapainya supaya perencanaan yang kita lakukan terjadi intervensi tepat sasaran. Ada dua komponennya ini BPS, yaitu biasanya kalau BPS mengandung sistem survei, lokus, kemudian kita ada SKPD teknis, yaitu kita mengharapkan adanya by name by address nanti di sini. Nah, yang terpenting di sini barangkali ini saran kepada Bapak Camat, Ibu Camat, ini yang terpenting sekali kita butuhkan sekali, Bapak Ibu Camat, updating profil desa dan kelurahan. Situ penting sekali situ penting sekali, karena yang tahu persis di situ tingkat RT terutama lingkungan updatingnya agar miskin dan menganggur ini. Nah, barangkali yang terpenting Bapak Ibu di BPS, mungkin pemerintah kota yang sangat membutuhkan data nanti itu adalah yang di tengah ini, yang di tengah antara miskin dan menganggur. Jadi kita mau cari tahu yang mana itu yang miskin sekaligus dia menganggur. Karena ada yang kaya tapi nganggur, orang tuanya mungkin banyak doi, punya motor apa, nganggur, tidak ada pekerjaan. Dia mengaku tidak ada pekerjaan tapi ada pekerjaan. Kemudian pekerja-pekerja ini Bu, kadang-kadang kita anggap menganggur, padahal dia ada kerja per waktu. Dia 1 minggu sekali bekerja. Ketika pergi di survei ditanya apa kerjamu, tidak ada pekerjaan saya, hanya ditulis menganggur. Itu yang pertama. Di tempat kos saya ada anak situ punya motor, punya ini, baru dipecat dari ini, dari berhenti pekerjaan, punya motor apa, punya doi di bank, dia bilang belum ada pekerjaan. Jadi saya tidak tahu kriterianya apa dia itu. Masalahnya adalah kita nanti di sini Bu, seorang setengah mati di sini, mau diintervensi ini, tepat sasaran. Artinya kalau doi banyak tak masalah, berapapun pengangguran kita mengintervensi. Kita tidak punya uang banyak sehingga kita butuh betul-betul data yang valid untuk intervensi itu agar pembangunan tadi jalan bagus. Nah, kita mengharapkan begitu, data yang menganggur dan miskin, kemudian perbedaannya itu yang mana menganggur. Dan yang terpenting adalah by name by address-nya ini. By name by address, karena kita jangan sampai kita mengintervensi bukan orang yang tepat. Sehingga kita harapkan kalau ini solusinya jadi, sinergi jadi, kita mengharapkan database yang valid. Karena masih ada kelanjutan yang kita harapkan. Database yang valid berarti kita akan mengharapkan program permintaan KU, DAK, DBH, dan PAD itu jalan dengan bagus. Karena tanpa data yang valid maka dana-dana ini akan susah kita dapatkan yang maksimal. Baik, barangkali itu sinergi, tawaran. Tak bisa diskusikan ini. Lanjut. Ini saya mencoba mengambil. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa membaca ini dan mengira-ngira kira-kira di Kota Bagus masih ada enggak yang begini. Ini kriteria orang miskin. Yang pertama, luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang. Kalau yang begini mungkin ada 8 meter persegi, itu berapa kali berapa itu Bu? 4 kali 2 kan? 2 kali 4 kan? Ya, 2 pangkat 3 kan? 2 kali 3 lah kan? 2 kali 3 masih ada enggak yang punya rumah begini di Kota Baru? Kecuali anak kos. Kalau anak kos bukan warga Kota Baru, tapi mungkin ada tapi sedikit. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu murahan. Masih ada enggak lantai tanah orang? Ini Bu Camat ini yang tak persis ini. Masih ada? Apakah jumlahnya masih ada 4 ribuan seperti tadi kemiskinannya itu? Jenis dinding tempat tinggal, kemiskinan kita ada 30 ribuan. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu umbia, kayu berkualitas rendah, tembok tambah di plester. Kalau tembok tambah di plester masih banyak.
Tapi bukan berarti orang miskin, dia cuma belum mau play sekarang ya. Artis juga. Kemudian tidak memiliki fasilitas buang air besar bersama atau bersama-sama dengan tetangga. Saya pikir PRKB sudah tuntaskan ini. Tidak menggunakan listrik. Hampir semua menggunakan listrik sama kita sekarang. Sumber air minum menggunakan sumur. Sumber air tidak terlindungi air hujan. Saya di rumah masih menggunakan sumur, tapi dengan pump juga. Kemudian bahan bakar memasak menggunakan minyak tanah. Nah ini jadi masalah, minyak tanah sekarang lebih banyak dari bensin. Minyak tanah sekarang botol kecil itu 12.000, bensin 10.000. Minyak tanah dihitung miskin. Kemudian hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam 1 kali seminggu. Ini kalau musim pesta 2 kali sehari makan daging malah. Kemudian ayam kalau dipotong bagus Pak, bukan barang mewah lagi ayam ini. Ayam sekarang itu tahu bukan barang mewah Bu, tidak bisa diukur lagi dari sini. Kemudian hanya membeli 1 setel pakaian dalam setahun. Kalau ibu-ibu di sini 5 kali satu hari. Kalau saya 1 kali setahun ya. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas poliklinik. Saya pikir ini juga tidak bisa diukur lagi, karena semua orang miskin sekarang digratiskan. Sudah ditanggung oleh pemerintah BPS, sudah coverin. Tapi mungkin ukurannya maksudnya dompetnya kan, bukan masalah dibayarkan kan, tergantung ibu nanti. Sumber penghasilan rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter persegi. Dia buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, buruh bangunan di bawah 600.000 per bulan. Kemudian pendidikan kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD atau tamat SD. Itu linsioling, tidak tamat SD juga. Kemudian tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual maksimal 500. Ini kriteria miskin. Sehingga kalau ada pendataan mungkin minta tolong Bapak Camat, Ibu Lurah, Sangadi, ini bisa diambil di masyarakat bahwa ini kriterianya. Ini dia baik-baik. Lanjut, masih ada kriteria. Oh, sudah. Nah, barangkali ini yang terpenting ketika pendataan perlu kita deep interview lebih mendalam, terutama Bapak Ibu yang ada di wilayah, yaitu kalau miskin ini kira-kira ini apakah itu miskin kondisi turunan atau musibah atau sakit atau malas pengharap belas kasihan. Kemudian kalau pengangguran, apakah itu anak borjuis? Ada itu pengangguran anak borjuis, anak kaya tapi dia nganggur, nak mau kerja memang, anak mami. Kemudian ada yang kerja paruh waktu, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada yang malas. Kemudian tidak ada keahlian atau kondisi keluarganya yang kondisi nganggur kita. Nah, yang mana yang harusnya diintervensi? Yang perlu diintervensi itu adalah yang kuning-kuning ini. Pertama, mungkin dia kena musibah. Kemudian kondisi turunan, memang kasih keluarganya tidak mampu. Kemudian dia sakit-sakitan. Itu kalau miskin. Kemudian kalau dia nganggur, dia tidak ada keahlian, kondisi keluarga sakit. Ini yang perlu diintervensi mungkin dalam pendidikan. Tetapi kalau yang merah-merah ini masuk di pendataan, harusnya kita tidak perlu lagi intervensi dengan dana daerah. Habis orang daerah kalau ini mau diakumulasi. Karena dari data yang ada, kemungkinan semua ini kita intervensi selama ini. Sehingga data miskin kita membengkak terus di DTKS itu. Setengah mati. Makanya ini perlu ada interview mendalam ketika pendataan. Supaya tadi tepat sasaran ketika kita memberikan interview. Kalau anak-anak borjuis nganggur, minta modal usaha, tak mungkin mau diberikan lagi. Atau pedagang-pedagang tak perlu. Artinya ekonomi kita itu yang menyebabkan Gini rasio tadi itu, ketimpangan itu. Karena ada yang sudah punya modal, kita taruh modal terus. Ada yang tidak pernah hanya ketimpangan Gini rasio kita meningkat terus. Barangkali ini masukan pada teman-teman sama sebagai bagian dari kerjasama kita untuk lebih dilihat di sini. Kenapa penting sekali bagi kami di sini? Karena inilah intervensi anggaran kita supaya TAPD kan tidak terlalu pusing menyiapkan anggaran untuk DTKS yang semakin lama semakin membengkak DTKS ini. Bukan turun terus, naik terus.
setengah mati. Akhirnya lari semua ke situ anggaran. Padahal mungkin ada yang tidak perlu diintervensi, yang merah-merah ini. Cukuplah yang kuning-kuning ini kita intervensi. Tapi ya perlu itu data by name by address. Makanya tadi kalau di apa itu yang di desa itu tadi itu, coba. Nah ini profil desa jelas, update-nya jelas, orang-orangnya jelas, makanya enak. Lanjut balik. Terus ya Sukermanto, barangkali itu pengantar dari saya. Dua durian, dua berduri. Terima kasih.